Mari Bapak Ibu kita selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap saat kita baca firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, iman kita dipulihkan, kesehatan kita akan diberkati dan dipulihkan. Jadi Bapak Ibu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita bersyukur, maka hidup kita ini tidak akan bisa jalan sendiri. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita selalu mau kita melangkahkah, kita perlu Tuhan tolong saya. Mau kita tidur, Tuhan berkati saya. Karena apa? Kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini atau selalu membaca firman Tuhan, anggaplah kita ini selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena firman ini adalah Allah. Setiap tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tapi Alkitab ini tidak pernah diganti. Firman-Nya hanya itu saja yang kita bahas. Dan juga di agama Katolik juga ya firman Tuhan pasti sama. Apalagi kita juga GKI Kristen Protestan. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang selalu merenungkan bagian dari firman Tuhan tiap malam itu atau pagi bangun selalu berdoa. Ada Bapak Ibu yang selalu melakukannya? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Tuhan selalu memberkati dan selalu menjaga dan melindungi setiap langkah hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa firman ini, tanpa kita menemukan bagian dari firman Tuhan, maka hidup kita sia-sia apapun itu yang kita lakukan. Jalan satu-satunya kita selalu merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biar satu ayat kan, 2 ayat itu perlu. Karena tanpa kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, apapun yang kita kerjakan, itu semua akan sia-sia. Itu jalannya yang benar. Terus orang fasik ini pekerjaannya hanya urus mencemooh orang, urus kekurangan orang, urus apa yang dia menyombongkan diri, angkuh, selalu merendahkan orang lain. Itu orang fasik, jalan orang fasik. Jadi kita ya mudah-mudahan di sini Bapak Ibu kita semua ya selalu melakukan Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya yang mengikuti jalannya orang fasik. Jadi kita selalu bersyukur. Jadi jika ada Bapak Ibu yang sudah terlanjur membuat salah kepada Tuhan, mari Bapak Ibu tutup pintu rapat-rapat lalu minta pengampunan kepada Tuhan, berdoa, minta mohon, minta permohonan kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar apapun itu yang kita lakukan. Mau kita berjalan kayak kita selalu bilang Tuhan tolong saya. Apapun ini, apapun yang saya lakukan hari ini Tuhan campur tangan semua itu. Adakah di sini yang tanpa mengandalkan Tuhan lalu jalan sendiri? Itu apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri? Ada? Pasti ya. Sebagai kita orang percaya pasti selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Itu mau pastor kah? Hanya penjelasannya selalu merenungkan bagian dari firman Tuhan. Pendeta juga sama, majelis juga sama, penjelasannya itu. Hanya suruh bilang baca Alkitab, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Napas hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara hanya pinjaman dari Tuhan. Tidak ada apa-apa yang kita mau andalkan selain andalkan kuasa Tuhan, andalkan firman Tuhan. Jikalau kita rajin membaca firman ini, anggaplah kita itu berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan terlebih khususnya Bapak yang dikunjungi dan Ibu yang dikunjungi
selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap saat maupun pekerjaannya. Dan semua kita yang hadir pada saat ini, kita tanpa Tuhan kita semua tidak akan ada sampai saat ini. Jadi kita patut bersyukur. Kehidupan ini hanya punya Tuhan. Mau harta banyak kan, mau apapun itu banyak, itu nanti semua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kita ini hanya debu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan satu-satunya yang kita lakukan adalah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dan selalu merenungkan bagian dari Tuhan. Itu jalan satu-satunya yang kita patut untuk lakukan setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kita harus lakukan. Jadi Bapak Ibu, mau kita punya pekerjaan apa kan? Mau kita tukang ojek kan? Mau kita tukang pekerja bangunan kan? Mau kita pegawai negeri kan? Mau kita pekerjaan apapun itu, yang patut kita syukuri adalah napas kehidupan ini kita masih diizinkan untuk kita hidup. Itu bukan karena kuat dan kaya kita. Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, segera minta pertolongan, segera minta pengampunan daripada Tuhan. Tutup pintu rapat-rapat mau suami istri. Suami selalu doakan istri, istri selalu mendoakan suami, dan juga anak-anak kita selalu mendoakan orang tua. Kita orang tua mendoakan anak-anak. Itu yang perlu kita lakukan. Karena apa? Tanpa kita saling mendoakan, kita tidak bisa jalan tanpa minta penyertaan Tuhan. Jalan satu-satunya kita dalam berkeluarga itu, kita harus, mau anak-anak kita mau bangun pagi, bilang anak-anak, bangun. Sebelum turun dari tempat tidur, berdoa dulu. Baca firman Tuhan dulu, baru turun dari tempat tidur. Itu. Yang kita hal-hal yang gampang saja yang kita lakukan. Kita tidak perlu untuk baca panjang-panjang, satu ayat, dua ayat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita selalu mengandalkan Tuhan. Itu jalan satu-satunya untuk kita sebagai manusia untuk jalani hari-hari. Jadi mari firman Tuhan yang singkat ini kita boleh renungkan. Kita bukan hanya merenungkan saja atau mendengarkan saja, tetapi kita boleh melakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita kalau ada yang mencobakan lagu. Ya, lagu. Melano.